Life is not about you. Sejujurnya hidup hari ini gak pernah bisa saya bayangkan. Bukan karena tidak terbayang, tapi tidak sanggup saya bayangkan. Apapun yang kamu buat besok, kejahatan apapun yang kamu lakukan besok, kesalahan apapun yang kamu lakukan di masa depan, tidak mengubah cinta papa sama kamu. Kamu tetap anak papa, and I love you. Kamu semua adalah keajaiban. Kamu adalah sebuah mujizat. Because anything can change if you want. Anything can change if you make a change in yourself. Saya Raditya Loan. Saya hari ini berusia 35 tahun. Saya dipercayakan 4 orang anak. Dan saya memiliki kegiatan sebagai pendeta, sebagai social entrepreneur, dan juga sebagai content creator. Saya tidak memulai hidup ini dengan baik. Saya memulai hidup ini dengan keadaan yang begitu berantakan, hancur, seperti kehancuran yang seakan-akan tidak bisa dibangun kembali. Saya memulai kehidupan yang sangat jauh daripada apa yang pernah saya bayangkan kalau saya bisa alami hari ini. Tapi saya mau bilang bahwa hidup ini bisa berubah. Kalau kita mau berubah, kalau kita ada kemauan, kalau kita bisa mengubah perspektif tentang diri kita bisa mengubah perspektif tentang dunia ini, tentang hidup ini, maka perubahan selalu bisa kita capai. Sejujurnya hidup hari ini gak pernah bisa saya bayangkan. Bukan karena tidak terbayang, tapi tidak sanggup saya bayangkan. Tidak sanggup saya mimpikan karena ini kehidupan yang begitu jauh dari angan-angan saya sebagai anak muda saat itu, anak kecil, anak remaja yang hidupnya berantakan. Saya bisa mengawali musim pertama saya beri judul It's All About Me. Saya lahir dari keluarga baik-baik. Papa mama saya orang tua yang sangat baik, yang cukup perhatian kepada anak-anaknya. Saya 3 bersaudara, saya anak tengah. Kami diberikan apa yang kami mau. Bisa dibilang dimanja mungkin, tetapi mereka juga cukup mengajarkan kami nilai-nilai yang baik dalam hidup. Lalu beranjak lebih besar lagi di usia SMP, di situ saya mulai mengenal yang namanya narkoba, saya mulai mengenal yang namanya kehidupan berpacaran dengan gaya anak muda yang sangat berpusat kepada nafsu, ya, yang memikirkan dirinya sendiri, yang berpusat sama dirinya sendiri. Sama seperti judul di musim 1 ini yang namanya It's All About Me. Nah, karena saya berpusat sama diri saya sendiri, jadi saya nggak pernah puas. Nggak peduli orang tua baik atau enggak, kalau kita nggak pernah puas sama hidup kita nggak mencari arti kehidupan ini, kita nggak mencari tujuan hidup ini, maka kita akan mudah sekali terhilang. Kita akan mudah sekali ikut arus kepada dunia ini. Dunia ke kiri, kita ke kiri. Dunia ke kanan, kita ke kanan. Pergaulan mengatakan ini keren, kita ikut. Pergaulan mengatakan ini jelek, kita nggak ikut. Dan biasanya di dunia yang benar itu nggak populer. Tetapi yang keren, yang hebat, itu semua yang merusak diri, ataupun merusak lingkungan, ataupun merusak sesama. Akhirnya saya masuk ke dalam dunia narkoba, seks bebas, pacaran yang nggak sehat. Dan akhirnya semakin jatuh dan semakin jatuh. Di situ saya di SMP pun kena kasus di sekolah, ya, sampai saya harus diskors. Dan nggak berhenti sampai di situ. Saya masuk SMA, ya makin bandel lagi. Di situ saya mempelajari jenis narkoba yang lebih banyak lagi. Dan saya mulai terjerumus lebih dalam. Saya sampai di drop out dari sekolah karena saya ketangkep pakai narkoba. Lalu masuk ke sebuah SMA yang lebih berbeda. Di situ saya semakin bandel, semakin bertambah kapasitas bandelnya. Saya mulai gak hanya memakai narkoba, tapi saya mulai menjualnya. Sampai masuk kuliah, saya masuk kuliah di kedokteran gigi karena saya punya mimpi jadi dokter. Saya rindu banget bisa jadi dokter karena ini juga salah satu kerinduan saya punya opung. Saya berusaha meraihnya, tapi seperti yang saya bilang, because it's all about me, jadi saya berusaha untuk menggunakan segala cara untuk kepuasan saya. And you know what? Saya nggak pernah puas. Nggak pernah bisa puas. Akhirnya dengan pacaran, dengan seks bebas, dengan narkoba,
dengan uang, ya karena dengan saya menjual narkoba saya jadi punya uang, saya punya komunitas, saya punya teman, saya punya pengaruh, saya dipandang, ya saya disegani. Saya juga seorang musisi, saya sebagai DJ waktu itu, dan banyak hal yang sepertinya baik, bagus, keren, cool. Tapi nggak bisa dipungkiri di dalam hati saya itu nggak ada yang bisa diisi. Nggak ada yang namanya contentment, nggak ada yang namanya rasa cukup, nggak ada yang namanya kepuasan diri. Ada puas, tapi puasnya sementara. Seperti kayak puas punya uang, punya teman banyak, diakui, disenangi. Tapi sejujurnya saya sendiri nggak suka sama diri saya. Saya nggak suka dengan saya menjadi seseorang yang seperti ini. Sampai akhirnya saya terkena kasus narkoba, saya ditangkap polisi bersama dengan pacar saya hari itu yang sekarang jadi istri saya. Dan gak berapa lama juga pacar saya hamil dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Teman-teman bisa bayangin, seorang pemakai narkoba menikah dengan bandar narkoba, lalu mereka juga tidak selesai kuliahnya, mereka harus di drop out. Saya dari kuliah kedokteran gigi, pacar saya yang akhirnya jadi istri saya dari Fakultas Hukum. Lalu dia hamil, saya menikah di usia 21 tahun akhir dan istri saya 19 tahun. Kira-kira can we survive? Bisakah kita jadi keluarga yang bahagia? Bisakah kita berubah? Jujur pada saat itu saya nggak memiliki ekspektasi bahwa nggak mungkin keluarga saya bahagia, nggak mungkin saya bisa berhasil. Saya tidak punya gelar, saya tidak punya pengalaman yang baik untuk menjadi seorang ayah. Saya pun tidak siap menikah. Semua keadaan begitu cepat. Dan ketika hal itu terjadi, sebenarnya ada momen yang mengubahkan hidup saya, yang menjadi titik balik perubahan saya. Tadi saya sudah cerita bahwa di poin pertama hidup saya adalah it's all about me. Semua tentang saya. Akhirnya ketika pacar saya hamil, saya merasa saya sebagai anak tengah selalu bikin onar, selalu bikin kasus, selalu bikin masalah. Jadi saya berpikir dalam pikiran saya hari itu adalah gini, at least dari semua perbuatan saya nggak baik, yang tidak membanggakan orang tua, saya pengen sekali ini saja saya mengambil keputusan yang benar, yaitu tidak lari dari tanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab dan saya mau berubah. Hari itu saya datang ke papa saya dengan memberitahukan bahwa pacar saya hamil. Saya berikan itu yang namanya foto hasil USG anak saya. Lalu ketika saya kasih tahu ke papa saya nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bilang besok kita ketemu lagi. Akhirnya keesokan harinya kita bertemu dengan papa saya dengan pacar saya hari itu, dan kami berbincang-bincang cukup lama. Tapi di akhir perbincangan, papa saya mengucapkan sebuah kalimat yang membuat saya mendefinisikan ulang apa itu kasih, apa itu cinta. Dan disinilah saya menemukan sebuah arti hidup, sebuah tujuan hidup bagi hidup saya. Hari itu papa saya bilang seperti ini. Dia bilang, Radit, kamu harus tahu hal ini. Kamu pegang kata-kata papa, kalaupun besok kamu bikin dosa lagi, papa tetap mau mati buat kamu. Kalimatnya tidak persis seperti itu. Tetapi kalau saya boleh rangkum, papa saya seakan-akan mengatakan hal seperti itu. Apapun yang kamu buat besok, kejahatan apapun yang kamu lakukan besok, kesalahan apapun yang kamu lakukan di masa depan, tidak mengubah cinta papa sama kamu. Kamu tetap anak papa, and I love you. Nah jujur, penerimaan dan kasih itu yang mengubahkan hati saya hari itu. Tiba-tiba ada sebuah dorongan kuat, ada sebuah gambar diri yang muncul dari hidup saya yang selama ini tersembunyi. Karena saya berusaha untuk memuaskan diri saya, karena I don't know who I am. Saya nggak tahu saya siapa. Jadi saya berusaha untuk pakai narkoba, berteman, punya uang, berkomunitas, bergaul. Karena saya menerjemahkan hidup saya, menerjemahkan gambar diri saya berdasarkan apa yang saya bisa miliki atau apa yang saya lakukan. Tapi ketika papa saya mencintai saya tanpa syarat, ketika papa saya mengasihi saya tanpa sebuah agenda selain untuk mengasihi anaknya, di situ saya mendapatkan terjemahan yang cukup jelas dari cinta yang paling tulus, yang paling murni. Dan disinilah saya baru paham, ternyata inilah cinta Tuhan. Saya percaya sekali dengan keberadaan Tuhan. Dan saya percaya sekali dengan kasih-Nya yang besar, yang murni, yang tulus,
yang mengubahkan saya hari itu. Hari itu saya mendapatkan sebuah dorongan, keberanian, rasa cukup, rasa dicintai. Padahal saya lagi mengalami masalah besar. Saya lagi takut, saya lagi terancam, saya lagi merasa gagal, saya merasa hina. Tapi cinta yang sempurna mengubahkan terjemahan hidup saya. Dan situ saya pertama kali mengalami perubahan. Dan dari situ saya ubah poin atau judul hidup saya. Yang tadinya it's all about me, berubah jadi it's not about me. Karena saya belajar dari papa saya bisa mengasihi saya. Kenapa? Karena dia berusaha mengatakan it's not about me, it's about you, Dit. It's not about saya sebagai seorang ayah. Itu kenapa mungkin papa saya kalau berpikir semua tentang papa saya akan marah, dia akan hina saya, dia akan buang saya karena saya mempermalukan namanya. Tapi buat papa saya, it's not about him, tapi semua tentang anak yang dia cintai. Akhirnya saya mendapatkan kekuatan untuk berubah. Walaupun saya kehilangan masa depan saya seakan-akan, saya kehilangan mimpi saya sebagai dokter gigi. Saya kehilangan banyak hal karena hidup saya yang saya sia-siakan. Dan saya harus membangun pernikahan di usia sangat dini. 19 tahun istri saya 22 tahun. Apakah bisa berhasil? Tentu, seharusnya tidak. Tapi saya bersyukur saya diproses, ya, diproses demi proses, dan saya terus berpusat kepada kehidupan yang bukan tentang saya. Saya mulai belajar mengubah diri saya. Karena saya tahu hidup saya ini bukan tentang saya. Hidup saya tentang Tuhan. Hidup saya tentang orang-orang yang Tuhan kasihi. Saya tahu bahwa saya harus membuat hidup saya bermakna bagi kehidupan banyak orang. Saya tahu kalau Tuhan hari ini mencintai saya tanpa syarat. Ayah saya hari ini mencintai saya tanpa syarat. Saya juga harus mencintai orang lain tanpa syarat. Dengan cara apa? Mengubah diri saya supaya bisa menjadi lebih baik dan banyak orang bisa terinspirasi. Ya, singkat cerita, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, saudara. Jadi saya merasa bahwa wow, saya dipercayakan banyak anak. Dan di situ saya belajar untuk menjadi ayah. Ya, tentu saya bukan ayah yang sempurna, saya bukan ayah yang ideal, tapi sekali lagi saya belajar untuk berubah terus. Saya mengalami kesulitan, kekurangan, keterbatasan, tapi saya percaya it's not about me. Saya gak perlu punya banyak untuk bisa memberi banyak. Saya cukup memberdayakan diri saya menjadi yang terbaik, karena saya percaya sekali yang namanya berkat, yang namanya uang, kesempatan itu pasti datang. Pertanyaannya, kita siap nggak? Jadi saya melupakan masa lalu saya, lalu saya menatap masa depan saya dengan pengharapan yang besar di dalam kasih Tuhan, di dalam kasih yang sempurna. Lalu akhirnya anak keempat lahir dengan keadaan yang tidak sempurna. Saat itu kami terkaget-kaget bersama dengan istri saya karena anak ini lahir orang bilang cacat atau mengalami kelainan. Bagi saya ini berat sekali karena saya tidak pernah berekspektasi saya bisa dikaruniai anak yang tidak sempurna. Saya mengingat bagaimana Tuhan mengubahkan saya. Saya mengingat bagaimana saya dari orang yang sampah tapi bisa berubah, bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Di situ saya melihat anak ini pun memiliki kesempatan yang sama. Di mana anak ini lahir dalam keadaan gak normal, dalam keadaan yang ideal, sama juga. Saya memulai pernikahan tidak ideal, gak normal, cacat, tapi semua bisa berubah. Nah, setelah poin kedua itu, it's not about me. Di poin ketiga, saya mengubah sebuah season dengan judul It's All About God. Semua tentang Tuhan dan rencananya. Dan saya tidak tahu, saya tidak memaksa apa yang saudara percaya, tapi saya percaya hidup ini tidak ada yang kebetulan. Dunia diciptakan serapih dan sestruktur itu tidak mungkin karena sekedar sebuah ketidaksengajaan. Pasti ada sosok pribadi yang mengaturnya, dan bagi saya percaya itu Tuhan. Akhirnya saya tahu kalau anak ini bisa datang, saya percaya datang dari Tuhan dan Tuhan punya rencana. Akhirnya saya sekali lagi membangun mindset bahwa saya akan lakukan segala cara bersama dengan istri saya untuk menerima anak ini seperti ayah saya menerima saya, seperti Tuhan menerima saya, dan menjadikan anak ini sebuah pemberian yang mulia. Akhirnya kami mulai melakukan setiap proses dengan kesulitan, dengan tangisan, dengan air mata, dengan ketakutan, tapi kami terus berjuang karena kami percaya sama seperti hidup kami dan istri saya juga diubahkan. Sama seperti pernikahan kami yang dipandang sebelah mata tapi bisa berubah. Because anything can change if you want.
anything can change if you make a change in yourself. Dan kita lihat akhirnya anak ini walaupun di vonis berbagai macam kelainan, tapi kami melihat keajaiban Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi, bahkan di luar daripada ilmu pengetahuan seorang dokter. Dan dokter pun mengatakan bahwa anak saya yang keempat mengalami banyak keajaiban. Jadi saya percaya ya hari ini anak saya sudah berusia 3 tahun, yang tadinya mungkin banyak penelitian mengatakan bahwa penyakit seperti anak saya, penyakit kelainan seperti anak saya, usianya mungkin bertahan 3-5 bulan. Tapi saya melihat sekarang dia sudah bertumbuh 3 tahun. Ya saya nggak tahu sampai kapan Tuhan percayakan, tapi saya percaya bahwa kami semua adalah ciptaan Tuhan dan hak Tuhan untuk memberikan nyawa dan mengambil nyawa. Dan saya berkomitmen dan menaruh mentalitas dalam pikiran saya bahwa hidup ini adalah sebuah pemberian. Saya harus lakukan yang terbaik, tapi bukan buat saya, bukan sekedar bukan tentang saya, tapi ini semua tentang Tuhan, tentang rencana Tuhan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang penuh dengan keajaiban. Saya mau bilang bahwa kamu semua adalah keajaiban. Kamu adalah sebuah mujizat. Apapun yang kamu alami hari ini, suka dan duka, hancur ataupun tidak hancur, dengan semua masa lalu yang buruk, saya percaya kalau kita punya kemampuan, kita punya tanggung jawab, kita terus melatihnya, dan kita tidak melihat yang ke belakang, dan jadikan hidup ini bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita milik Tuhan, dan hidup kita buat Tuhan, dan hidup kita harus berdampak bagi banyak orang. Because it's not about you. Berikan komentar Anda tentang video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.